Ternyata saya ada pembengkakan jantung sama jantung saya penuh cairan karena dari efek dari tensinya tinggi gitu kan. Terus akhirnya saya di rumah sakit dikasih oksigen sama dibuang cairannya tuh melalui pipis kan. Terus akhirnya saya sempat dirawat 3 hari di sana. Nah, saya Ibu Eti, saya tinggal di Pejuang Jaya, Bekasi. Saya umur 53 tahun. Saya awalnya terkena hipertensi karena memang ada keturunan dari orang tua. Awalnya saya tidak memperdulikan gitu, kayak mengabaikan, karena memang awalnya juga saya nggak tahu kayak kena hipertensi gitu. Saya masih belum tahu, masih biasa-biasa aja, masih sehat. Nah tiba-tiba tahun berapa ya saya juga lupa, mata saya tuh sebelah kiri mulai memburam gitu, buram lama-lama kecil, penglihatan saya tuh sampai kecil, sampai udah kecil sekali. Saya pikir apa saya butuh kacamata. Akhirnya saya ke optik. Saya periksa mata. Karena saya pikir butuh kacamata kan. Ternyata saya udah ketemu dokternya, dokter mata, diperiksa. Menurut dokter, mata saya ada baik-baik aja gitu. Setelah hasil dari tensi, hasilnya tensi saya 210/110. Wah ini mah Bu, katanya bukan mata Ibu, nggak bisa saya kasih kacamata dulu, turunin dulu tensinya gitu kan. Akhirnya saya dikasih turun tensi dulu. Terus saya bilang, lama nggak Dok proses penyembuhannya? Saya bilang gitu. Tergantung Ibu, kalau Ibu patuh sama aturan saya bisa cepat, bisa lama, tinggal tergantung Ibunya gitu. Terus dalam proses 1 minggu saya minum obat, mata saya udah normal lagi, udah bisa ngeliat tuh. Nah, berarti kan saya memang akhirnya mengidap hipertensi. Tapi berhubung pada saat itu keadaan saya juga memang lagi terpuruk, masalah ekonomi. Akhirnya tuh saya nggak minum obatnya nggak teratur gitu, minumnya nggak teratur. Terus saya masih istilahnya ibaratnya kayak mengabaikan gitu, udahlah emang udah keturunan gitu. Saya pikir minum obat juga capek gitu. Lama-lama di tahun 2018 saya ngerasa sesak napas gitu. Terus udah ada 2 mingguan atau 1 minggu lebih, saya bilang sama suami kan, Pak kok udah ada kayaknya sesak banget gitu. Kata bapaknya, ayo ke dokter mah, nggak mau, takut. Saya bilang gitu, saya paling nggak mau dirawat gitu, nggak mau, takut, saya bilang gitu. Habis saya ngomong gitu sama suami 3 hari apa 4 hari sama sesek tuh napas saya. Kalau malam pokoknya saya gelisah, nggak bisa tidur. Akhirnya jam 2 dini hari saya bangunin anak-anak. Dek, kakak ayo anterin mama dulu ke rumah sakit, ke dokter. Emang kenapa mah? Mama sesak napas. Aduh, mama udah nggak kuat, saya bilang gitu. Terus sama anak saya tuh berdua tuh rembukan tuh. Terus mama mau dibawa kemana? Kata gitu. Terserah deh, kalau bisa rumah sakit, saya bilang gitu. Dibawalah anak saya ke rumah sakit tuh tahun 2018. Dibawa, ternyata
Saya ada pembengkakan jantung sama jantung saya penuh cairan karena dari efek dari tensinya tinggi gitu kan. Terus akhirnya saya di rumah sakit dikasih oksigen sama dibuang cairannya tuh melalui pipis kan. Terus akhirnya saya sempat dirawat 3 hari di sana, 3 hari. Nah dari awalnya dari itu akhirnya saya mengkonsumsi obat tensi sampai detik ini, ya kan. Nah di bulan Maret akhirnya kan saya tuh kayak kalau pakai BPJS gitu kan diterapkan harus ke ke rumah sakit yang mana gitu kan. Akhirnya saya dipindah rumah sakit. Dari rumah sakit yang sebelumnya dipindah ke rumah sakit yang baru. Akhirnya ini ulang gitu, dikaji ulang tuh. Ibu ada keluhan apa gini deh. Kontrol pertama, kedua di rumah sakit yang baru masih jantung yang diarahkan. Terus saya bilang, gimana dok? Jantung saya masih ada cairan apa enggak? Enggak bu, udah bagus gitu. Saya pindah ke rumah sakit yang baru tahun 2020, kalau nggak salah November apa Desember tuh saya pindah ke rumah sakit yang baru. Terus udah dapat 2 kali kontrol, ibu ada gula enggak? Saya juga nggak tahu kalau ada gula. Keluhan enggak ada. Terus tapi ya udah, ibu kan karena udah ada penyakit ini gitu, saya udah ada kolesterol, udah ada asam urat gitu kan. Saya bilang aduh, ke rumah sakit malah terinci semua tuh penyakit saya skor jantung tuh, saya stres. Coba deh ibu terus tes gula ternyata pada saat itu gula saya 198. Bu ini mah udah waspada bu, udah agak tinggi gulanya gitu kan. Itu di bulan Maret 2001. Aduh, tambah lagi dok penyakit saya tambah stres tuh. Mbak. Saya bilang, ya terus dirinci juga kan, saya suka minum manis apa enggak gitu-gitu. Saya bilang, ya saya ada, kalau pagi saya kadang minum teh, kadang ngopi. Saya bilang, tapi saya nggak pakai gula. Yang kopi sasetan udah nggak ditambah gula, saya bilang gitu. Tapi ibu kalau udah gini nih berarti fix nih ibu gula darahnya tinggi, berarti ibu udah kena diabetes, dia bilang gitu. Aduh dok, stres saya, jangan stres, kalau ibu stres tambah naik. Saya awal minggu pertama kan dites dulu obat apa yang cocok sama saya gitu di bulan Maret 2001 ini. Saya seminggu dari 198, minggu berikutnya saya balik tambah naik 200 karena saya stres kan. Di minggu ketiga diganti obat lagi, saya tambah stres, naik lagi 205. Dok, saya kok naik dulu, saya jadi stres. Ibu dibilangin jangan stres, kalau stres ibu naik terus itu gula gitu kan. Mentok di 205, terus saya pengen cari tahu nih, aduh apa sih penurun gula yang cepat? Di YouTube tuh saya buka semua, nah ketemulah sama ibu siapa ya, saya lupa tuh iklannya tuh, yang tua itu tuh. Saya liatin tuh iklan Sop Alpha, saya lihat dari 1 iklan, 2 iklan, ada berapa iklan saya lihat, terus saya tertarik. Iya kali coba saya minum ini, saya bilang gitu. Nah terus saya dikasih jarak tuh 1 bulan setelah minum obat dari dokter tuh kan, akhirnya saya nemu obat yang cocok ke tubuh saya dikasih waktu 1 bulan berikutnya baru balik. Tapi di tengah-tengah itu saya udah nemu iklan Sop Alpha, akhirnya saya bilang sama anak saya tuh, tolong dong beliin online, mama nggak ngerti, saya bilang gitu. Yang
tadinya saya naik tangga juga nggak mampu. Saya tadinya tuh naik ke atas tuh saya nggak mampu, kayak nggak ada tenaga. Tapi setelah saya minum ini, di kaki ringan saya bisa naik sampai atas, saya nyapu di atas. Tadinya saya sama sekali tuh untuk menuju ke atas tuh saya nggak sanggup. Sekarang saya ibaratnya gendong-gendong cucu, kegiatan saya gitu tuh, gendong-gendong cucu, main sama cucu gitu, yang tadinya juga saya nggak kuat jalan jauh. Yes, saya minum itu tuh merubah segalanya gitu. Itu pengalaman saya sama Sopalpa ya seperti ini gitu. Istilahnya apa yang udah saya konsumsi menurut saya di tubuh saya bisa membantu meringankan penyakit saya. Ya saya akan kasih tahu ke teman-teman yang juga menderita seperti saya gitu, supaya saya sehat, mereka sehat gitu. Saya bilang coba ibu minum ini deh, soalnya itu bu, saya kan waktu diambil darah aja tuh bu, darah saya tuh mengental hitam gitu ya bu. Setelah minum Sopalpa, darah saya udah mulai kelihatan merah muda. Saya bilang gitu, ibu minum udah berapa banyak? Saya bilang saya udah minum 4 dus, saya bilang gitu. Waktu itu masih 4 dus ya. Saya bilang saya udah minum 4 dus. Coba ibu kan pengen gulanya kalau bisa stabil, walaupun nggak sembuh tapi stabil, jangan sampai meningkat tinggi. Saya bilang serem bu, saya aja takut, saya bilang gitu. Nah saya ngomong sama ibu-ibu itu tuh, coba deh kalau ibu kurang yakin sama saya ngomong, saya bilang saya mah bukan sales Sopalpa ya bu, cuman saya ngebantu supaya ibu turun. Saya bilang gulanya, saya bilang soalnya saya udah ngerasain sendiri gulanya turun, saya bilang. Terus tensi apa namanya, darah saya stabil gitu kan, saya stabil. Terus saya lihat hasil dari tes darah saya di lab juga udah mulai terang warnanya, bisa dibilang udah kayak cair gitu, saya bilang gitu. Terus saya bilang coba aja bu, buka deh bu, lihat di YouTube, saya bilang gitu. Saya tertarik juga karena saya lihat di YouTube gitu. Tapi saya bilang setidaknya membantu menurunkan gula, ya saya ada solusinya ini, saya bilang gitu tuh. Jadi saya udah ada 2 promo nih sama ibu-ibu di rumah sakit.